Baik teman-teman, kita simak lagi beberapa cuplikan dari video-video perdebatan antara Edis TV dan lawan yang dinaikkannya teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya dan nanti di belakang akhir video kita akan tanggapi. Kalian juga bisa tanggapi lewat kolom komentar. Selamat menyaksikan. Selama ini Bang Edis itu menyampaikan ayat-ayatnya itu sesuai konteksnya. Terus ya dalil-dalil hadis ya itu memang sesuai. Cuma mungkin narasinya aja Bang yang perlu Iya, kalau narasi saya memang sedikit saya buat sarkas. Itu namanya satu bagian entertainment. ya, Zakir Naik juga melakukan hal-hal yang sarkas. Sama, itu juga bagian dari entertainment. Gitu loh. ya emang sekarang seperti itu modelnya Bang. Kenapa sekarang naik ini apa rating perdebatan? Tapi yang dikhawatirkan ini implementasi kepada masyarakat ini Bang. Gimana menurut Saya Bang Edis? setuju. Begini, tadi kan yang nonton 40.000 orang. Itu live, itu nontonnya langsung itu, on-site ya. Langsung di situ nonton. Ini online yang nonton ini, 27.000 orang. Artinya sama-sama ditonton. Nah, ketika Zakir Naik ditonton 40.000 orang, adakah perkataan bagaimana nanti kalau menimbulkan gesekan, bagaimana nanti kalau menimbulkan disintegrasi? Nggak ada, nggak ada kan? Tapi tiba-tiba kalau saya ngomong, kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini yang saya juga heran. Kalau orang Islam bahas Kristen, nggak ada kata-kata nanti terjadi perpecahan bang, nanti terjadi ini. Bahkan mereka pajang itu di jalan raya. Apanya? Apakah Bible dipalsukan? Ada bannernya itu. Nggak ada menimbulkan disintegrasi, nggak ada polisi di situ nurunin bannernya, nggak ada di situ ulama datang nurunin bannernya, nggak ada. Tapi kenapa ketika orang Kristen melakukan hal yang sama, langsung dibilang, bagaimana nanti bang implementasinya dengan masyarakat awam? Berarti Anda sedang menunjukkan bahwa masyarakat Islam gampang marah. Tapi kan itu sebagian kecil aja Bang yang apa itu pro gitu kan. Kenapa dijadikan topik seolah-olah semuanya gitu, Islam itu pro gitu. Baik, buktinya ada nggak orang Islam datang menurunkan banner? Adakah orang Islam datang menghentikan acara itu? Nggak ada. Bahkan didukung oleh petinggi-petinggi negara. Nah, Yang berarti nyambut, Bang tahu nggak yang nyambut Zakir Naik waktu itu siapa? ya itu ada dasar hukumnya di negara Bang berarti. Bang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, yang berlaku pada waktu itu, dan juga menurut pasal 156A KUHP, barang siapa, intinya itu bunyi barang siapa melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, di mana penafsirannya tersebut bertentangan dengan pengertian umum yang dimaksud dalam satu itu disebut menistakan agama. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, Pak Ahok ketika dia mengutip Al-Maidah 52, ya kan, dikatakan jangan mau dibodoh-bodohi pakai Al-Maidah begitu kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Itu dia baru cuma ngomong jangan mau dibodohi doang, udah kayak begitu. Apalagi menafsirkan sesuatu. Nah, ini Zakir Naik dia sudah menafsirkan sesuatu terhadap Bible kami. Menurut Tapi sekarang kan Yohanes, dengar-dengar ditolak Bang. bagaimana? Dengar-dengar ditolak itu yang mau ke Jawa itu. Gimana? Iya, tetapi kan yang nolak bang malah justru yang nolak itu oknum orang Islam. Jadi kalau Anda katakan yang mendukung orang Islam itu cuma dikit, justru yang menolak itu malah lah oknum. Okey, yang saya mau sampaikan, semua kenyataan Edis yang saya telah dengar, yang sudah saya dengar, semuanya mengikut fakta. Fakta. Hadis. Sebentar, saya tanya dulu. Rizal Nori, ini Anda Muslim? Saya Muslim. Tapi fakta kamu hanya terbit daripada hadis. Sedangkan saya tak mengimani hadis. Oh, tidak mengimani hadis. Tak payah.
itu speaker yang ketawa-ketawa tu tak payah ladies. Seperti Iya, memperhitungkan suaramu pelan sekali masalahnya, Rizal Nuri. Coba perbaiki dulu perangkatmu. perangkat. Okey, sudah dengar? Ya sekarang mending lah, ya. Okey. Gimana? Saya seorang Muslim yang tak mengimani hadis. Muslim yang tidak mengimani hadis, karena kalau Anda mengimani hadis berarti Anda harus setuju dengan apa yang saya utarakan, betul? Iya, benar. Berarti kalau mengimani hadis berarti harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Iya, benar. Jangan ketawa, Edis. Tak payah ketawa-ketawa tu tak payah, Edis. Lalu bagaimana Anda menjadi Islam kalau tidak mengikuti hadis? Ikut Al-Quran. Ikut Al-Quran. Berarti bagaimana cara sholat di dalam Al-Quran? Cara solat. Ya. Cara solat sebenarnya. Nanti sekiranya kalau aku cakap apa yang aku faham, semua orang tak boleh terima apakah itu sebenarnya erti solat yang khusyuk. Sebentar. Anda begini-begini enggak? Enggak. Enggak. Terus yang begini-begini itu ajaran siapa? Itu golongan Muslim, golongan yang ramai yang menyesatkan. Menyesatkan. Waduh. Tema apa kira-kira yang perlu atau yang kira-kira vital, fundamental yang perlu kita bahas? Rasa-rasanya Bang di masalah ketauhidan, ketuhanan. Nah, pastikan itu kan ketuhanan. Gimana Bang? Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Tuhan Islam cuma satu gitu kan? Tidak beranak, dan tidak diperanakan itu kan? Tuhan Islam cuma satu, dialah yang esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Baik. Bang. Ini adalah sebuah mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar. Ini adalah sebuah kebohongan yang terus-menerus diucapkan dari generasi ke generasi dan latah diikuti oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang kedua, dikatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini. Kami di situ siapa Bang? Bisa bermakna seperti ini Bang Idis ya. Kami dalam Al-Quran itu bisa bermakna menunjukkan kami antara Tuhan dengan malaikat. Karena memang Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Oke. Kalau yang menciptakan siapa Bang? Tuhan yang menciptakan Tuhan. Pernah nggak Allah mengatakan dirinya kami ciptakan? Banyak Bang, banyak sekali. Oke, jadi kami itu siapa di situ? Itu menunjukkan kepada dirinya, hanya menunjukkan kesopanan Bang. Dalam Al-Quran itu bahasanya sopan. Ini bertentangan dengan statement Anda bahwa Allah itu, Tuhan Anda itu satu. Padahal di dalam Al-Quran dia menyebut dirinya dengan kami. Di mana-mana yang namanya kami itu pasti lebih dari satu. Bagaimana mungkin kami itu adalah satu? Itu makna kami dalam Al-Quran Bang. Itu makna kami dalam Al-Quran menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Kami itu satu atau banyak? Kalau kami itu satu atau banyak? Memang kalau dalam KBBI kami itu banyak. Iya. Jadi janganlah lagi mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu satu. Tuhannya orang Islam itu ada Allah dan Muhammad. Dua itu. Mereka selalu bersama-sama. Kami. Itu selalu begitu terus Bang.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, hasil perdebatannya di dalam kehidupan kita, ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Dan jika ada dari perkataan mereka yang tidak sesuai ataupun kalian merasa janggal, kalian bisa cross check lagi di tempat kalian seperti apa benarnya dan tulis di kolom komentar teman-teman. Bisa dikoreksi. Dan silahkan tinggalkan komentar kalian, dan teman-teman yang suka dengan channel seperti ini, jangan lupa tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya serta berikan tombol like-nya juga teman-teman. Oke? Kita akan berjumpa lagi video-video lanjutannya perdebatan di Edis TV ataupun teman-teman Bang RK ataupun apologet lainnya, agar wawasan kita semakin bertambah teman-teman. Salam damai, salam kasih dari Terang Dunia.